Halo semua, tentunya kenangan para pahlawan yang gugur dalam pelayaran abadi KRI Nanggala 402 di perairan Bali bulan April 2021 masih membekas di ingatan kita dan seluruh rakyat Indonesia. Kejadian kecelakaan kapal selam pernah terjadi di beberapa negara sebelumnya. Salah satu kecelakaan kapal selam paling tragis dengan korban yang terbanyak terjadi pada kapal selam Kursk yang berasal dari Rusia yang memakan 118 korban jiwa. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk kita nonton video berikut ini. Kursk adalah kapal selam bertenaga nuklir yang dinahkodai oleh Gennady Petrovic yang pada saat itu berusia 45 tahun. Mirip seperti Titanic, Kursk mendapat julukan sebagai kapal selam yang tidak bisa tenggelam dan bahkan bisa menahan hantaman torpedo. Bahkan, kru kapal selam Kursk disebut sebagai kru kapal selam terbaik di Northern Fleet. Kursk merupakan salah satu dari 3 kapal selam yang melakukan latihan Angkatan Laut Summer X pada pagi hari tanggal 12 Agustus tahun 2000 di Barents Sea. Pada awalnya, latihan berjalan dengan lancar. Tercatat bahwa pada pukul 11.29 pagi, kru memasang torpedo yang digunakan untuk latihan. Tidak lama kemudian, pada pukul 11.29 tepatnya pada detik ke-34, alat pendeteksi gerakan seismik dari Norwegia dan beberapa lokasi di dunia mendeteksi adanya getaran seismik sebesar 1,5 skala Richter di bagian timur Laut Murmansk. Lalu 14 detik kemudian terdeteksi pula guncangan seismik sebesar 4,2 skala Richter di dasar laut atau 250 kali lebih besar dari yang pertama. Guncangan ini bahkan dideteksi sampai ke Alaska, Amerika Serikat. Pada pukul 13.30, Kursk seharusnya sudah dijadwalkan untuk menyelesaikan latihan, namun Kursk tidak muncul ke permukaan. Kursk juga tidak bisa dihubungi. Laksamana Popov yang berada di atas kapal Pyotr Veliky awalnya hanya mengira terjadi kerusakan alat komunikasi yang sudah biasa terjadi. Lalu helikopter dikirimkan untuk mencari Kursk di permukaan. Namun Kursk tetap tidak ditemukan. Setelah 9 jam tenggelam, barulah Laksamana Popov memerintahkan pencarian pertama. Setelah 12 jam tenggelam, Laksamana Popov menginformasikan kepada Kremlin atau sebutan pemerintah Rusia, akan tetapi Menteri Pertahanan Igor Sergeyev tidak memberitahukan kepada Presiden Vladimir Putin hingga pukul 7 pagi hari berikutnya. Sergeyev juga tidak merekomendasikan Presiden Putin untuk mengunjungi lokasi kecelakaan. Walaupun Inggris, Prancis, Jerman, Israel, Italia, Norwegia, dan Amerika Serikat telah menawarkan bantuan setelah diberitahukan secara resmi, pemerintah Rusia tetap menolaknya dan Menteri Sergeyev menyatakan bahwa upaya penyelamatan sedang dilaksanakan oleh Rusia. Pemerintah Rusia pertama kali mengabarkan kecelakaan ini secara resmi pada tanggal 14 Agustus tahun 2000. Mereka mengatakan kepada media bahwa kapal tenggelam karena mengalami kerusakan dalam latihan. Namun, seluruh kru kapal dinyatakan selamat. Akan tetapi, upaya penyelamatan Rusia tidak membuahkan hasil yang signifikan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2000, barulah Presiden Putin menerima bantuan dari pemerintah Inggris dan Norwegia. Tim dari Inggris dan Norwegia pun tiba pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Alhasil, pada tanggal 21 Agustus tahun 2000, penyelam Norwegia mengkonfirmasi bahwa seluruh kru kapal meninggal dan tidak ada korban yang selamat. Admiral Popov pun menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. "Maaf karena aku tidak bisa mengembalikan putra-putra kalian." Sebanyak 118 orang gugur dalam kecelakaan tersebut. Akan tetapi, berdasarkan catatan yang ditemukan setelah kapal tersebut berhasil diangkat, dinyatakan bahwa masih ada korban yang bertahan hingga 3-4 hari lamanya di kompartemen atau ruangan 9. Sebanyak 23 orang berhasil selamat dari 2 ledakan awal dan berlindung di kompartemen 9 berdasarkan 2 catatan dari Kapten Letnan Dmitry Kolesnikov. Mereka berada dalam keadaan buruk dan mulai melemah karena terkena karbon dioksida. Pada catatan kedua, ia menyatakan bahwa ia tidak percaya diri bahwa mereka bisa selamat, namun ia berharap bahwa akan ada yang membaca daftar orang-orang yang selamat. Tulisannya sudah menjadi tidak jelas karena lampu darurat sudah mulai padam dan sangat gelap. Kolesnikov juga menulis catatan lainnya, seperti catatan pribadi untuk keluarganya, namun tidak dibagikan kepada publik.
Pada akhir bulan Agustus tahun 2000, komite yang menginvestigasi kecelakaan ini menyatakan bahwa kecelakaan terjadi karena tabrakan dengan kapal selam asing dari negara NATO atau Amerika, kapal laut besar atau ranjau dari Perang Dunia Kedua. Teori ini dipertahankan hingga beberapa tahun lamanya, namun dibantah oleh pihak Amerika. Pada tahun 2001, barulah bagian kapal Kursk yang tenggelam bisa diangkat ke permukaan. Tidak semua bagian kapal bisa diangkat, karena ada bagian kapal seperti haluan yang masih membawa torpedo yang belum meledak karena terlalu berbahaya. Sisa-sisa kapal kemudian diledakkan pada tahun 2002. Pada bulan Juli 2002, Jaksa Agung Vladimir Ustinov menyatakan bahwa bahan bakar hidrogen peroksida yang ada dalam torpedo latihan menyebabkan ledakan yang menenggelamkan Kursk. Terhitung terjadi 2 kali ledakan dengan 7 torpedo yang meledak secara berturut-turut. Begitulah akhir dari kecelakaan tragis ini. Andaikan penyelamatan dilakukan dengan lebih cepat dengan menerima bantuan dari negara lain, mungkin masih ada kru di kompartemen 9 yang bisa diselamatkan. Apakah pendapat kalian mengenai kejadian ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.